Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Asti Afisa dengan NIM 2024 406 405 179, Prodi PGSD kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan esensialisme dalam pendidikan karakter. Ada 4 poin utama yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian aliran filsafat esensialisme dalam pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip dasar aliran filsafat esensialisme. Yang ketiga, peran esensialisme dalam pendidikan karakter. Dan yang keempat, penerapan esensialisme dalam pendidikan karakter. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Filsafat esensialisme merupakan filsafat pendidikan konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktek pendidikan progresif di sekolah-sekolah. Para esensialisme berpendapat bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertata. Esensialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pembelajaran hal-hal esensialisme atau mendasar, seperti nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan ilmu pengetahuan yang dianggap abadi. Menurut esensialisme, pendidikan harus berorientasi pada pelestarian nilai-nilai universal yang dapat membimbing siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Prinsip dasar aliran filsafat esensialisme. Yang pertama yaitu, pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja muncul dari dalam diri siswa, dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Terhadap pandangan progresisme yang menekankan minat pribadi, mereka menerimanya sebagai konsep untuk berbuat tapi minat yang paling tinggi dan dapat lebih bertahan tidak diperoleh sejak awal atau sebelum belajar, tetapi muncul setelah bekerja keras. Seseorang yang melakukan proses pendidikan terkadang melalui usaha yang cukup mudah, tidak terlalu sulit dalam prosesnya, dan terkadang juga ada yang melalui proses yang sangat sulit dan harus berusaha keras. Jadi dalam proses pendidikan itu harus ada usaha, tidak berdiam diri menunggu hasilnya saja tanpa berusaha. Yang kedua yaitu inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan pada siswa. Seperti dalam aliran progresisme, peran guru di kalangan esensialisme berbeda dengan peranan guru menurut progresisme, yang menganggap guru hanya sebagai fasilitator dan tidak bertindak otoritatif. Sebaliknya, pada esensialisme, guru menjadi otoritatif. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dan direncanakan dengan pasti oleh guru. Esensialisme mengakui bahwa pendidikan akan mendorong individu mengembangkan potensinya, tetapi relasinya harus berlangsung dalam dunia yang bebas dari per orang atau individu. Karena itu, sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat menghindari sikap individualisme peserta didik. Yang keempat yaitu tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap merupakan tuntunan demokrasi yang nyata. Dalam hal ini, esensialisme menitikberatkan untuk mengenal peserta didik lebih dalam diri sisi potensi yang melekat, kemudian dikembangkan menjadi satu potensi kuat dan kemampuan peserta didik yang menjadi ciri keterampilannya. Peran esensialisme dalam pendidikan karakter. 1. Pendidikan disiplin dan tanggung jawab. Siswa dilantik untuk menghargai aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Metode pembelajaran yang struktur mengajarkan siswa nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Mereka belajar untuk menghargai waktu, usaha, dan komitmen. 2. Pengajaran nilai moral. Esensialisme mengajarkan nilai-nilai universal seperti etika, tanggung jawab, hormat kepada orang lain, dan integritas. Melalui pengajaran nilai-nilai dasar dan etika, esensialisme membantu siswa mengembangkan karakter moral. Ini mempersiapkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Penguatan kebiasaan baik. Dengan pembiasaan, siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pengembangan kritis dan analitis.
Dengan fokus pada pengetahuan esensialisme, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan analitis. Ini penting untuk membangun karakter yang mampu mengevaluasi situasi dan membuat keputusan yang baik. 5. Kesiapan terhadap tantangan. Pendidikan yang berbasis pada esensialisme mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan memberikan mereka alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk bertahan dan berkembang. Penerapan esensialisme dalam pendidikan karakter. 1. Yaitu kurikulum berbasis nilai. Memasukkan pelajaran yang menekankan nilai-nilai moral dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum dirancang untuk memasukkan pengajaran nilai-nilai moral ke dalam setiap mata pelajaran. 2. Pembiasaan dan keteladanan guru. Guru harus menjadi teladan moral bagi siswa. Guru memainkan peran penting sebagai panutan bagi siswa. Pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengucap salam, menjaga kebersihan, dan tertindak jujur diperkuat dengan keteladanan guru. Yang ketiga yaitu penerapan aturan yang tegas. Menegaskan aturan sekolah secara konsisten untuk membentuk disiplin. Penegakan aturan yang tegas namun adil membantu siswa memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.